Sitits, orang tuaku akan kembali ke hotel jam 5. Kita harus segera sampai di sana. Kau jangan khawatir. Kita akan sampai di sana tepat waktu. Tolong kuncinya. Oh ya, tadi ada telepon untukmu. Dan ini pesannya. Oh ya, ada juga panggilan dari Tuan Hasmukh. Dia tidak meninggalkan pesan apapun, tapi memintamu menelponnya. Terima kasih. Oke. Permisi. Iya, ada apa? Apakah Anda orang tua Saraswati? Benar. Anda sendiri? Aku Pragati, seorang pekerja sosial. Oh iya. Istriku telah mengatakan kepadaku tentang Anda. Dan bahwa Anda ingin mengajukan kasus. Dengarlah, menantu dan putriku tidak ingin mengajukan kasus apapun. Itu hanya sebuah kecelakaan dan sudah berakhir. Kecelakaan? Orang tua macam apa kalian? Kalian mengabaikan penyiksaan yang terjadi pada anak kalian. Dan kau menyebutnya kecelakaan? Penyiksaan? Pada Saraswati? Benar, itu penyiksaan. Karena menantumu sudah menyiksa putrimu. Dia dalam keadaan mabuk. Kemudian dia menyerang dan juga menyiksa putrimu. Apa kau tidak bisa melihat kalau putrimu terluka dan juga berdarah? Dan sekarang kau menyebut kalau ini sebuah kecelakaan. Orang tua macam apa kau? Harusnya kau malu. Diam kau. Omong kosong apa ini? Apa kau sadar? Tentu saja aku sadar. Tapi pada saat kau sadar nanti, kau sudah kehilangan anakmu. Tidak. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau bisa mengatakan ini dengan yakin? Karena aku tahu dengan baik bagaimana kejadian yang sebenarnya. Kasus seperti ini seringkali terjadi, di mana seorang wanita tidak bisa bertahan ataupun melawan dari siksaan suaminya. Karena itulah yang diajarkan dalam masyarakat kita selama ini. Tapi sekarang untuk membuat dia mau bicara, kami ingin melindunginya. Selamatkan hidup anakmu dari kehancuran yang lebih parah. Apa kalian tidak melihat bagaimana kondisinya? Dokter saja mengatakan kalau ini bukan sebuah kecelakaan. Menantumu sudah menyerangnya dengan sangat brutal. Apa kalian tidak merasa heran kalau sekarang menantumu ada di dalam penjara? Orang-orang seperti itu tidak pernah bisa berubah. Sebelum terlambat, selamatkan dia. Begitu banyak yang terjadi pada Saraswati. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Sekarang Anda bisa membawa Tuan Bhavisya pulang. Saraswati, kau sudah sampai kepada tujuanmu. Jadi sekarang aku harus pergi. Apa kau baik-baik saja? Romantis sekali. Ya ampun. Apa dia memegang tanganmu? Ya ampun. Ceritakan lagi. Apa yang dia lakukan? Beritahu kami. Ayo. Kak Gauri. Apa yang akan terjadi setelah itu?
Besok kami akan bertemu di Kailan Cafe. Tapi Laksmi, dia terluka parah kan? Bagaimana bisa dia bertemu denganmu? Kenapa tidak, Kakak? Dia pasti akan datang. Dengan melihat Laksmi saja, dia pasti langsung sembuh. Apalagi ketika dia bertemu dengannya, pasti benar-benar langsung Kau sehat. pasti merasa malu ya, iya kan? Akhirnya panahku mengenai tepat sasaran. Tapi kenikmatan nyata baru akan terlihat saat kakak iparku belajar tentang apa itu cinta. Kemudian tawa mereka akan berubah menjadi air mata. Dan putri keluarga ini akan menjadi menderita. Cukup. Aku pasti puas kalau sudah melihat begitu. Aku akan melihat mereka menderita karena jatuh cinta. Dan aku ingin hidup mereka menderita selama-lamanya. Apa? Iya, polisi sudah menangkap Kajri. Bagaimana kau bisa membiarkan dia? Kenapa kau tidak menghentikannya? Kau ini orang kaya, maka tidak tahu apa yang sudah kami alami. Itulah yang selalu polisi lakukan. Mereka mengambil gadis-gadis kami dan membawa mereka ke dalam penjara. Kasihan sekali Kajri. Kenapa dia harus mengalami hal seperti ini? Memangnya apa kesalahannya? Kenapa kau tidak mengeluarkannya? Ide yang sangat bagus. Kalau aku punya begitu banyak uang, kenapa aku harus tinggal di tempat seperti ini? Mereka sudah meminta 500.000 rupiah. Bagaimana aku mencari uang sebanyak itu? Kupikir aku harus membiarkan dia tinggal di penjara saja selama 15-20 hari. Karena aku tidak punya uang. 15-20 hari? Apa kau sudah gila? Aku tidak akan membiarkan Kajri di penjara. Aku akan mencari uang untuk jaminannya. Bagaimanapun caranya aku mendapatkannya. Yuvraj, kau mau kemana? Kau tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. Sudah malam. Kita harus menunggu sampai besok pagi, teman. Aku tidak bisa menunggu lagi, Som. Cobalah untuk mengerti aku, Yuvraj. Aku tidak menghentikanmu, tapi aku membantu Kajri. Masalahnya begini, kalau polisi sampai tahu bahwa kau dari keluarga Garudia, kau bisa bayangkan akibatnya, teman. Aku sangat mengkhawatirkannya, jadi aku tidak akan tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Kajri. Baiklah. Kalau kau ingin membantunya siapkan uang, besok pagi. Aku yakin masalah ini akan beres. Aku janji, aku akan mendapatkannya besok pagi. Aku tidak akan membiarkan Kajri di penjara, walaupun hanya 1 hari. Yuvraj! Kau lihat kan, ada perbedaan besar antara 50.000 dan 500.000. Tapi itu tidak sulit bagi kita kan, untuk menutup perbedaan ini, iya kan? Aku tidak pernah mengira bahwa putri kita akan melakukan hal seperti itu. Aku mengakui bahwa selama ini aku memang selalu berperilaku kasar kepada putriku itu. Dia membutuhkan kita sekarang. Ayo, kita harus menemuinya. Tapi kemana kita akan mencarinya? Tidak. Kita akan menunggunya di hotel ini saja. Tapi Sudahlah, ayo pergi. Inilah yang kutakuti selama ini. Mereka mengetahui segalanya. Aku harus memberitahu Saraswati tentang hal ini. Terima kasih, Saraswati. Kau sudah membantuku begitu banyak. Apa yang kau bicarakan?
tidak usah berterima kasih padaku. Kau bisa bebas dari penjara saja. Aku sudah cukup senang mendengarnya. Bafisya, saat ini orang tuaku ada di hotel yang sama dengan kita. Mereka menginap di sana. Tapi sebenarnya aku tidak memberitahu mereka. Maafkan aku, Sarasvati. Karena kau harus berbohong pada ayahmu sendiri. Aku sangat menyesal. Sekali lagi terima kasih ya. Ayah, aku lupa kalau ayah menunggu kami di sini. Maaf karena kami terlambat. Dia mengatakan karena kami tidak bisa pergi ke Mauritius, maka kami mengelilingi Ahmedabad. Itu sebabnya kami terlambat. Salam untuk kalian. Aku sangat senang kalian berdua ada di sini. Kehadiran kalian membuat Sarasvati sangat bahagia. Ayah, ayo masuk, kita bicara di dalam. Ayo, Bu. Mari silakan. Di belakangku berani sekali kau mengangkat tangan kepada puteriku. Apa yang ayah bicarakan? Ayah, siapa yang mengatakan pada ayah? Tolong percayalah padaku. Savitri, bawa dia pergi dari sini. Ayah, Ayah pasti sudah salah paham. Salah paham? Ya, kau benar sekali. Ini memang kesalahpahaman karena aku mengira kau adalah orang yang baik hati. Aku pikir kau akan membuat putriku berbahagia dan memberikannya di dunia ini. Tapi aku salah mempercayaimu. Ternyata kau sebenarnya adalah orang yang sangat keji. Mungkin kau juga tahu bahwa aku telah membesarkan anakku dengan ketegasan. Tapi selama aku mendidiknya, tidak ada yang pernah berani menaikkan tangannya kepada anakku. Ataupun aku akan membiarkan orang lain untuk melakukannya. Saraswati juga sebagai istrimu tidak akan bisa menerima ini. Apalagi aku pasti akan menghukummu. Berarti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan untuk waktu yang lama. Kau terus saja menyembunyikannya. Kapan itu dimulai? Apa sejak hari pernikahanmu? Lalu kenapa kau tidak memberitahu hal ini pada ibu? Saat kau meminta uang untuk bulan madumu. Waktu itu kau mengatakan kalau dia pemuda yang baik. Tidak seperti ini. Jika saja kau mengatakan pada ibu waktu itu, kau tidak harus menanggung seperti ini. Saraswati. Saraswati. Ayo ikut ayah. aku akan dibawa kemana, Ayah? Ayah, aku akan dibawa Ikut kemana? dengan ayah. Ayah, Ayah tolong dengarkan aku, Ayah. Ayah kau, Saraswati, cepat kemasi barang-barangmu. Saraswati, aku mohon.
Tolong maafkan aku atas apa yang terjadi. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku menyesal. Aku pikir ini adalah pertama kalinya kau telah melakukannya. Tapi aku tidak tahu bahwa kau sudah melakukan ini kepada putriku sejak hari pertama. Jadi ini bukan kesalahan, tapi ini kebiasaan. Dan aku tidak akan membiarkan anakku menjadi korban kebiasaan kebiadabanmu. Jadi besok pagi, Saraswati akan pergi bersama kami. Secepatnya aku akan membawa pergi anakku dari kehidupan Raka yang kau ciptakan ini. Aku telah memberikan putriku sebagai pengantin, dan aku sekarang akan melepaskan dia dari hubungan ini selamanya. Hubunganmu dengan keluarga Garodia sudah berakhir. Dan nanti kau bisa melihat aku akan membalas setiap penderitaan yang kau perbuat kepada putriku mulai sekarang. Ini adalah janji seorang ayah. Aku menerima kesalahanku, Ayah. Mohon Ayah maafkan aku. Dan tolong jangan pisahkan Saraswati dariku. Aku tidak menikahkan putriku dengan keluargamu untuk memutuskan hubungan ini. Kau tidak hanya mengangkat tanganmu pada putriku, tapi juga kepada jiwa Suryakan. Jadi ingatlah, aku tidak menikahkan putriku untuk disiksa olehmu. Karenanya aku akan membalas ini semua. Ayah, tolong dengarkan aku. Tidak, Saraswati. Aku tidak akan mendengarkan apapun darimu soal ini. Ayah, aku berjanji padamu. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Maafkan aku. Aku mohon padamu, Ayah. Seseorang bisa mempercayai orang lain hanya sekali, dan tidak lagi dan tidak lagi. Aku tidak ingin berbicara denganmu tentang apapun. Hal yang mengejutkan adalah bagaimana anggota keluargamu bisa melihat semua ini diam-diam. Nanti orang tuamu harus menjawab setiap pertanyaan dariku. Ayah, aku mohon. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi, aku mohon. Ayah, tolong. Dengar. Beberapa keputusan harus diambil. Dan hal ini tentu tidak bisa diabaikan. Tapi bukannya malah berbicara di telepon, lebih baik kita ke rumahnya dan menemui orang tuanya dan bicara baik-baik. Iya, kau benar. Sekarang bawa dia ke sana. Nanti barangnya aku yang bawa. Ayah, aku mohon. Ayah. Ya ampun, Yufrats. Apa yang kau lakukan di sini? Nenek berbaring saja. Aku tidak mau mengganggu tidur nenek, tapi nenek sudah bangun. Aku datang kemari untuk melihat keadaan nenek. Dan kenapa nenek belum minum susu? Nenek tidak sadar kapan tertidur. Tapi kau tidak usah khawatir pada nenek. Sekarang pergi dan istirahatlah. Nenek tidur ya, oke? Selamat malam, Nek. Selamat malam, Nek. Apa yang terjadi pada Saraswati? Bagaimanapun aku harus mencari tahu. Hei nak, bisa tolong kami duluan ke lift?
Jangan semuanya. Hai Song, Hai, kenapa kau kelihatan sedih? Kajri ditangkap dalam penggerbekan polisi. Sebentar. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan. Kajri harus keluar dari penjara. Bebaskan dia. Kau jangan khawatir, teman. Aku akan lakukan yang terbaik untuk bebaskan dia. Hah? Sitits, aku tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas semua yang kau lakukan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Hari ini orang tuaku memaksaku untuk segera pulang. Jadi kau akan pergi? Aku rasa mungkin lebih baik berbohong dalam hal ini. Agar semuanya baik-baik saja. Saraswati, aku tidak pernah berpikir aku akan melihat air mata dari matamu. Ayo, kita pergi. Aku lupa dompetku di dalam ruangan. Siapkan tagihannya, nanti aku kembali lagi. Ayah, aku sebenarnya... Ayah tidak ingin alasan apapun darimu. Sekarang ayo ikut ayah.
Laksmi, kau mau kemana? Nenek bertanya, kau mau kemana? Nenek, ada temanku yang sedang sakit. Jadi, aku ingin pergi dan melihatnya. Kau tidak boleh pergi kemanapun tanpa izin. Apa kau tidak tahu? Kau tidak boleh keluar. Masuk ke kamarmu. Ibu, biarkan saja dia pergi. Lagi pula dia ingin pergi untuk melihat teman yang sakit. Dan aku percaya pada Laksmi. Dia tidak akan macam-macam. Saat ayahnya tidak ada, aku yang bertanggung jawab pada dirinya, Bu. Ibu, tolong biarkan dia pergi. Tapi, Menka, Kakak ipar Menka? Kakak bilang apa tadi? Bagaimana kita bisa biarkan dia pergi? Benar. Karena kau yang bertanggung jawab sekarang. Tapi apa kau siap mengambil tanggung jawab itu sementara kakak ipar tidak mengatakan apa-apa ketika dia kembali? Iya. Kalau ada yang tidak beres, maka ibu yang bertanggung jawab. Ibu kan paling tua di keluarga ini. Benar. Lalu bagaimana kita bisa percaya pada Laksmi? Sementara dia selama ini selalu saja membuat banyak kesalahan. Kami sudah mengatakan apa yang harus kami katakan. Ibu yang mengambil keputusan. Iya. Kalian ini bagaimana? Laksmi, masuk ke kamarmu sekarang. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Ayahmu akan segera pulang. Dia mungkin marah kalau tidak menemukanmu di sini. Dan nenek tidak ingin ada keributan di rumah ini karenamu lagi. Cepat ke kamarmu. Apa kau tidak dengar? Hari ini aku merasa senang. Karena untuk pertama kali kalian berdua bicara masuk akal. Benarkah? Tentu saja. Pulki, ibu memuji kita. Iya, kita memang layak untuk diberi pujian. Tapi sayangnya cuma hari ini saja ibu memuji kita. Iya. Mungkin kau tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia katakan. Sebenarnya itu bukan kesalahanmu. Karena seseorang hanya bisa memahami sebagian dari otaknya. Ibu mengatakan bahwa hari ini untuk pertama kalinya kalian berdua telah mengatakan sesuatu yang masuk akal. Itu berarti sampai saat ini kau mengatakan hal-hal yang bodoh. Apa kalian mengerti? Memangnya apa masalahmu? Tidak bisa ya membuat kami bahagia? Apa? Apa aku mengatakan sesuatu? Iya. Sudahlah kakak. Aku tidak akan pernah bisa pergi. Lebih baik aku memberitahu Satyakan kalau aku tidak akan bisa keluar rumah untuk menemuinya. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Dia pasti menunggumu dengan tidak sabar. Ayolah. Kau harus pergi, Laksmi. Tapi bagaimana caranya? Nenek sudah membatasiku, bahkan melarangku keluar dari rumah. Dia menolak untuk membiarkan aku pergi keluar kemanapun. Jadi bagaimana aku bisa pergi dan bertemu Satyakan? Laksmi, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan.
Dan aku mendapatkannya. Apa? Ah. Apa itu? Ini pakaian Bibi Sureka. Dia kan sedang pergi, jadi aku mengambil sarinya. Kau bisa pakai ini dan pergi keluar, dan tidak seorang pun akan mengenalimu. Maksudku, tidak akan seorang pun yang tahu kalau kau sudah keluar. Memangnya kau tidak ingat bagaimana waktu si Teach menyamar? Iya, aku ingat. Dan aku juga ingat kalau dia tertangkap. Dia tertangkap karena waktu itu dia sedang apes. Tapi kali ini tidak akan terjadi seperti itu. Sungguh, tolong percayalah padaku. Benar kan, Durga? Iya, iya. Tidak. Tidak, Kak Gauri. Kak Gauri. Ayo. Durga, ini akan kutunjukkan. Buka cepat yang benar. Ayo pakai. Sureka, kalau kau keluar, tolong belikan dupa dan kamper untukku ya. Jangan menangis, Saraswati. Sampai kapan kau akan menangis seperti ini? Semuanya akan baik-baik saja. Kami menjagamu. Apa yang Sitis lakukan di sana? Ayah, si Tits bekerja di hotel itu. Aku tidak tahu kalau dia bekerja di sana. Aku rasa itu hanya kebetulan saja kalau Saraswati tinggal di hotel tempat Sitich bekerja. Kalau itu memang kebetulan, maka seharusnya tidak terjadi lagi. Laksmi?
Hai, Laksmi. Laksmi, apa kabar? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Pasti ada kompetisi kostum ya. Sudah, lupakan saja semua itu. Beritahu aku bagaimana kabarmu. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabar orang tuamu? Sudah lama tidak bertemu. Mereka baik-baik saja. Dan Gauri? Dia juga baik. Terima kasih Tuhan. Kalau tidak, Kalau tidak? Ah. Kalau tidak apa? kalau teman melihat kita bersama-sama, ini kan bisa bahaya. Dia akan pergi langsung ke ayah dan mengatakan padanya. Dan ayah pasti akan mengurung kita. Aku bercanda. Ayah dan ibu ada di taksi itu. Apa yang terjadi? Pasti ada masalah dengan mesinnya, Tuan. Biar aku periksa. Kenapa mesinnya? Mesinnya tidak ada masalah. Sepertinya ada beberapa masalah lain. Aku akan mencari montir. Bagaimana kita akan cepat sampai ke rumah? Kau lanjutkan pekerjaanmu ya. Aku akan mencoba untuk mencari bantuan. Iya, Tuan. Tuan, maaf. Tuan. Aku minta tolong, Tuan. Tuan, aku bicara denganmu.